Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada hadirin. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Christopher Sinaga dan dosen pengulas Pak Yosef Mani dalam sidang tugas akhir asesmen teknologi program studi manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell dengan pendekatan teknometri. Bagian pertama, domain bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial. Proses Industri 4.0 hadir sekitar tahun 2010 melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things telah mempengaruhi banyak kehidupan manusia, ya diantaranya adalah aspek pendidikan, sosial, ekonomi, industri, dan hal-hal lain. Oleh karena itu, dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 tersebut dibutuhkan juga adanya skill yang relevan dengan era revolusi tersebut. The Future of Jobs World Economic Forum 2016 mengatakan bahwa setidaknya ada 10 skill yang dibutuhkan untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah critical thinking, creativity, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility, emotional intelligence, coordinating with other, people management, dan complex problem solving. Berdasarkan bahan kajian yang termuat dalam Body of Knowledge Manajemen Rekayasa, lulusan manajemen rekayasa setidaknya memiliki 4 dari 10 skill yang dibutuhkan dalam menyongsong era revolusi 4.0. Di antaranya adalah complex problem solving, people management, judgment and decision making, dan creativity. Berdasarkan pakar data perguruan tinggi tahun 2020, terdapat 4 prodi sarjana manajemen rekayasa di Indonesia, yaitu di Institut Teknologi Bandung, Universitas Internasional Indonesia, Institut Teknologi Dell, dan Institut Teknologi Batam. Keempat prodi ini memang memiliki benang merah dalam capaian pembelajaran lulusan, namun berbeda dengan visi. Visi manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell adalah menjadi prodi sarjana manajemen rekayasa yang unggul dan berreputasi di Indonesia, serta menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan prodi sarjana manajemen rekayasa di Indonesia pada tahun 2022. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya sifat reflektif untuk melihat kekuatan dan kelemahan kontribusi komponen teknologi, kemudian membentuk suatu strategi untuk menjadi program studi manajemen rekayasa yang paling unggul dari antara prodi lainnya, dari antara prodi MR lainnya. Lalu, mengapa harus komponen teknologi dinilai? Karena keterlibatan komponen teknologi dalam suatu proses transformasi akan mempengaruhi produktivitas dari proses transformasi tersebut. Penelitian ini adalah mengetahui indeks kontribusi komponen teknologi dan tingkat kecanggihan teknologi dari prodi MR Institut Teknologi Dell sesuai dengan bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial. Kemudian memberikan usulan saran strategi pengembangan atas diagram radar THIO tersebut terhadap prodi manajemen rekayasa Institut Teknologi Dell. Metode penelitian yang digunakan adalah ada 2. Yang pertama adalah teknometrik dan analisis SWOT. Teknometrik digunakan untuk menghitung nilai kontribusi komponen teknologi, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk membuat alternatif strategi pengembangan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti, yaitu Evi Rusmani Dayanti menggunakan metode teknometri pada perusahaan jasa transportasi, Muhammad Adam Jerusalem menggunakan metode teknometri pada bidang akademi, dan Toto Bujanto menggunakan metode teknometri pada bidang manufaktur. Metode penelitian ini dimulai dengan observasi, perumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitian, studi literatur, penentuan instrumen. Penentuan instrumen ini perlu dilakukan karena instrumen penilaian derajat kecanggihan dari UNESCO masih terlalu luas dan tidak spesifik terhadap objek penelitian, yaitu bidang akademik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya instrumen yang baru yang lebih spesifik terhadap bidang akademik. Penentuan instrumen ini didasarkan pada 3 sumber utama, yaitu indikator UNESCO, dan yang kedua adalah indikator standar DT, khususnya pada bagian dokumen akreditasi program studi, lalu pendapat pakar. Pakar yang dimaksud di sini merupakan seorang yang ahli dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas dalam bidang manajemen rekayasa yang didukung melalui pelatihan, pendidikan, profesi maupun pengalaman. Kemudian selanjutnya dilakukan pemilihan kriteria oleh pakar, konsensus, pengambilan data teknometri. Pengambilan data ini dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah telah dokumen, lalu penyebaran kuesioner dan wawancara. Setelah data cukup, maka dilakukan perhitungan derajat kecanggihan, perhitungan nilai SOTA, perhitungan kontribusi komponen teknologi, lalu perhitungan intensitas kontribusi, perhitungan TCC, pembuatan diagram THIO, penentuan prioritas pengembangan, lalu usulan perbaikan, kesimpulan saran, lalu penelitian selesai. Penilaian derajat kecanggihan didasarkan pada 3 sumber utama. Yang pertama adalah dokumen akreditasi program studi dari BAN PT, lalu UNESCO,
yaitu instrumen penilaian derajat kecanggihan, khususnya pada kriteria laboratorium komputasi dalam hal mekanisme dan sumber lain-lain. Dapat dilihat sini terdapat beberapa kriteria yang merupakan laboratorium. Hal ini terjadi karena mempertimbangkan bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional yang pada nyatanya membutuhkan support dari jam praktikum. Pada seminar hasil yang lalu, peneliti mendapat beberapa masukan dari pengulas, yaitu yang pertama adalah tentang sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran yaitu bagian dari range dan referensi dari sarana pembelajaran. Berdasarkan observasi dan dokumen yang telah dilakukan peneliti tidak menemukan suatu standar baku atau acuan umum dalam bidang akademik untuk sarana pembelajaran pada umumnya. Sehingga peneliti menggunakan beberapa referensi untuk merangkum range nilai yang disesuaikan dalam instrumen penilaian derajat kecanggihan. Lalu masukan yang kedua adalah mengenai gradasi atau taksonomi dari laboratorium secara umum. Dalam hal ini peneliti juga telah melakukan observasi dan penelitian dan telah dokumen tentang gradasi atau taksonomi kelengkapan laboratorium, tetapi tidak menemukan adanya gradasi atau taksonomi tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan range nilai seperti pada tabel 8. Peneliti juga mengharapkan jika ada penonton video ini yang mengetahui level kelengkapan atau taksonomi kelengkapan dari suatu laboratorium secara umum dapat memberikan komentar di bawah demi kelengkapan dan kemajuan dari tugas akhir ini. Sedangkan masukan yang ketiga adalah kesesuaian antara dokumen akreditasi program studi yang khusus pada program studi atau 8 bahan kajian dibandingkan dengan bahan kajian penelitian yaitu analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial. Untuk memperoleh kesesuaian tersebut, peneliti menggunakan perhitungan kesebandingan dengan membandingkan 8 bahan kajian terhadap 2 bahan kajian, khususnya pada kriteria-kriteria yang memang spesifik terhadap bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial, seperti prasarana pembelajaran, keseluruhan humanware, dan artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi 3 tahun terakhir. Selanjutnya dilakukan penilaian derajat kecanggihan. 1. Sarana pembelajaran. Prodi manajemen rekayasa masih menggunakan sarana pembelajaran secara lisan, namun di saat yang sama, sarana pembelajaran yang tercanggih digunakan adalah internet atau secara daring. Fakta ini jika disesuaikan dengan tabel 8, maka sarana pembelajaran memiliki batas bawah adalah 1 dan batas atas adalah 7. Sedangkan untuk T4, laboratorium finansial bagian software, prodi manajemen rekayasa tidak mendukung dalam hal ini sehingga batas atas dan batas bawahnya tidak memiliki kontribusi atau bernilai 0. Selanjutnya adalah T5, prasarana pembelajaran, diperoleh melalui total masa pembelajaran praktikum dari bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional dalam satuan jam dibagi dengan total masa pendidikan dalam satuan jam juga menghasilkan angka 4,1%, dan jika disesuaikan dengan tabel 8 berada pada range 5, 6, dan 7 sehingga batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 7. Demikianlah cara untuk memperoleh batas bawah, memperoleh lower limit dan upper limit dari masing-masing derajat dari masing-masing komponen teknologi. Hasil teknometri memperlihatkan bahwa kontribusi komponen teknologi yang paling besar terdapat pada komponen humanware dan orgaware dengan nilai yang paling maksimal adalah 1. Sedangkan kontribusi tenware adalah 0,73 dan kontribusi komponen infoware adalah 0,89. Berdasarkan pendapat pakar, dapat dilihat bahwa komponen humanware merupakan komponen yang sangat penting atau lebih penting dari komponen-komponen lain dengan nilai bobot adalah 0,35. Selanjutnya dengan tingkat kepentingan terbesar kedua adalah orgaware, lalu infoware dan tenware. Selanjutnya memperlihat kontribusi komponen teknologi tersebut terhadap diagram radar teknometrik dengan skala 0,2 pada nilai terendah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Nilai TCC dari hasil perhitungan adalah 0,927. Berdasarkan secara kualitatif, prodi manajemen rekayasa dalam hal bahan kajian analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial memiliki kontribusi teknologi yang sangat baik dengan tingkat teknologi yang adalah modern. Namun, angka ini belum menyentuh angka yang termutakhir yaitu 1.
Artinya, angka ini masih dapat ditingkatkan di samping teknologi yang terus berkembang sehingga menuntut pembaruan secara berkala. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal dari masing-masing komponen teknologi T, H, I, dan O untuk memetakan koordinat dari masing-masing komponen ini terhadap kuadran grand matrix strategi, sehingga dapat dilakukan pemilihan strategi yang relevan untuk pengembangan. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal dari masing-masing komponen teknologi. Kemudian faktor internal dan eksternal tersebut dibuat alternatif strategi yang sesuai dengan masing-masing komponen technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Strategi SO merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk memperoleh peluang sebesar-besarnya, atau Freddy Rangkuti menyebutkan bahwa ini merupakan growth oriented strategi. Sedangkan strategi WO merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memperoleh peluang sebesar-besarnya. Lalu strategi ST merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Strategi WT merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengurangi ancaman. Kemudian dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal komponen teknologi. Berikut merupakan contoh pada komponen technoware. Perhitungan bobot dilakukan dengan metode AHP dengan responden yang adalah pakar. Metode yang sama digunakan untuk menghitung komponen humanware, infoware, dan orgaware. Lalu dilakukan perhitungan koordinat masing-masing komponen teknologi untuk memetakan pada diagram kuadran grand matrix strategi. Berikut merupakan contoh untuk komponen technoware. Rating merupakan keadaan saat ini dari periode manajemen rekayasa sesuai dengan bahan kajian terhadap tujuan, yaitu menjadi paling unggul di Indonesia dengan skala 1-4 yang diisi oleh responden dosen yang relevan dengan bahan kajian, analisis kuantitatif dan komputasional, dan literasi finansial. Kemudian total adalah hasil perkalian dari bobot dan rating. Untuk memperoleh koordinat X dan Y dilakukan melalui pengurangan kekuatan dikurang dengan subtotal kelemahan untuk memperoleh nilai X, yaitu 1,09 dikurang dengan 1,51 adalah min 0,42. Sedangkan untuk koordinat Y diperoleh melalui pengurangan subtotal peluang dikurang dengan subtotal ancaman, yaitu 2,36 dikurang dengan 0,65 adalah 1,71. Demikian cara untuk memperoleh koordinat dari masing-masing komponen teknologi. Selanjutnya, memplot koordinat tersebut pada kuadran grand matrix strategi. Berdasarkan kuadran ini dapat dilihat bahwa keempat komponen teknologi berada di atas sumbu X atau sama sekali tidak menyentuh sumbu yang negatif atau ancaman. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keempat komponen teknologi ini memiliki peluang yang lebih dominan daripada ancaman. Namun yang membedakan dari keempat komponen teknologi ini adalah kecenderungan dari kekuatan atau kelemahan pada faktor internal. Infoware, technoware, dan humanware memiliki kelemahan yang lebih dominan daripada kekuatan. Sebaliknya, orgaware memiliki kekuatan yang lebih dominan daripada kelemahan. Technoware dengan koordinat min 0,42 dan 1,71 mengartikan bahwa kelemahan pada komponen technoware lebih dominan sebesar 0,42 daripada kekuatannya, dan faktor eksternal didominasi oleh peluang sebesar 1,71 daripada ancaman. Infoware dan technoware tidak terpaut begitu jauh antara kekuatan dan kelemahan karena berada hampir di sumbu netral antara kekuatan dan kelemahan. Sedangkan humanware terpaut sangat jauh pada kelemahan daripada kekuatan pada faktor internal dengan koordinat min 1,63 dan 1,57. Min 1,63 pada kriteria kelemahan pengakuan kepakaran dosen tetap program studi 3 tahun terakhir dengan bobot 0,65 dan kriteria kelemahan dosen tetap program studi yang relevan dengan bahan kajian dengan bobot 0,26. Dan di waktu yang sama humanware memiliki peluang yang besar sebesar 1,57 pada kriteria peluang terbukanya jalur beasiswa atau jalur lain untuk melanjutkan studi dan terbukanya event regional, nasional maupun internasional untuk memperoleh pengakuan kepakaran. Berdasarkan kuadran ini dapat dilihat bahwa komponen humanware, technoware, dan infoware berada pada kuadran WO, sehingga strategi yang relevan untuk ketiga komponen ini adalah strategi WO. Sedangkan untuk komponen orgaware, strategi yang relevan untuk komponen ini adalah strategi SO. Berdasarkan alternatif strategi yang telah dibentuk sebelumnya, maka untuk komponen technoware,
Alternatif strategi yang relevan adalah proses pembelajaran analisis kuantitatif dan komputasional dan literasi finansial perlu didukung oleh teknologi yang mumpuni. Sedangkan untuk komponen humanware, mendorong dosen tetap program studi untuk berpartisipasi dalam event bereputasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dosen dengan melanjutkan studi. Lalu untuk infoware, dosen tetap program studi memberdayakan lingkungan sekitar sebagai objek penelitian. Dan yang kedua adalah peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memutakhirkan metode pembelajaran. Sedangkan untuk orgaware, strategi yang relevan adalah memperluas jaringan kerjasama dan program pengabdian kepada masyarakat dengan masyarakat sekitar dan melibatkan mahasiswa. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.